Rohmu tidak turun ke dunia ini untuk sekedar menjadi konsumen ataupun produsen. Rohmu turun untuk mengenal Tuhannya, untuk merasakan kehadirannya, untuk menjadi cermin yang memantulkan asma-asmanya. Tapi perjalanan itu tidak mungkin terjadi jika kamu tidak mengenali alam ruhaniyah pada dirimu. Jika kamu tidak bisa membedakan mana tubuh, mana jiwa, dan mana roh. Salam Sang Sejati. Selama ini ketika kita mendengar kata alam ruhaniyah, pikiran kita mungkin melayang ke dunia jin atau ke alam gaib yang penuh misteri. Padahal alam ruhaniyah yang sesungguhnya adalah alam yang ada pada diri kita sendiri. Ia adalah realitas kedua yang menyertai alam lahiriah, sebagaimana bayangan yang menyertai tubuh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya Al-Kunyah, beliau mengajarkan bahwa alam ruhaniyah adalah alam batin yang ada pada jiwa manusia. Ia menyertai alam lahir secara manusiawi, seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Dengan alam batin, manakala indra-indra di dalam hidupnya, manusia bisa mengadakan interaksi dengan makhluk batin dan segala rahasia kehidupan sebagaimana dengan alam lahir ini. Para ulama sufi membagi alam semesta menjadi beberapa tingkatannya, dan manusia, makhluk yang paling sempurna, adalah mikrokosmos yang merangkum semua tingkatan itu dalam dirinya. Ada 3 alam besar yang bersemayam di dalam diri. Yang pertama, alam mulk atau alam nasut. Ini adalah alam fisik yang bisa kita lihat dan bisa diraba. Ini adalah tubuh, jasad, dunia material yang terukur oleh panca indera. Inilah alam yang paling rendah, tapi menjadi pintu gerbang menuju alam-alam yang lebih tinggi. Kedua, alam malakut. Ini adalah alam jiwa atau nafs. Ia adalah alam metafisik yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Jiwa, an-nafs kita hidup di alam ini. Ia hanya dapat dilihat oleh mata batin, bukan mata lahir. Di alam inilah malaikat dan jin itu berada, dan di alam inilah hati atau kolbu berkedudukan sebagai raja atas bala tentara jasadnya. Yang ketiga, alam jabarut. Ini adalah alamnya roh, alam tertinggi dalam struktur manusia. Roh adalah substansi yang bersifat cahaya yang berasal dari alam perintah, alam al-amr. Ia adalah sinar vertikal dari Tuhan yang ditiupkan ke dalam diri manusia. Roh inilah yang menjadi esensi sejati manusia yang tidak akan hancur dengan kehancuran jasadnya. Ketiga alam ini menyatu dalam diri kita. Jasad adalah kendaraan, jiwa adalah pengemudi, dan roh adalah tujuan akhir dari perjalanan. Roh adalah kata kunci dari keseluruhan alam ruhaniyah ini. Yang dalam Al-Quran, kata roh disebutkan dengan beragam makna, tapi semuanya merujuk pada satu esensi yang agung. Para ulama seperti Muqatil merinci bahwa roh bisa bermakna rahmat dan pertolongan Allah, bisa bermakna malaikat Jibril, bisa bermakna wahyu yang diturunkan, dan bisa bermakna daya hidup yang dihembuskan ke dalam diri Adam.
Yang paling penting untuk kita pahami adalah bahwa roh yang ditiupkan ke dalam diri kita. Maka apabila aku menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya rohku, roh ini adalah anugerah istimewa yang membuat manusia menjadi makhluk paling mulia. Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, beliau menjelaskan bahwa roh manusia memiliki 4 kondisi. Pertama, kondisi tidak ada sebelum ia ditiupkan. Kedua, kondisi ada di alam arwah, mendahului jasad dalam rentang waktu yang panjang. Ketiga, kondisi bergantung, yaitu saat ia menyatu dengan jasad. Dan yang keempat, kondisi pengembalian, yaitu saat ia kembali kepada Sang Pencipta. Roh adalah jauhar rohani, substansi yang bersifat ruhaniyah, abstrak, dan mampu menangkap banyak realitas sekaligus. Ia tidak memerlukan makanan ataupun minuman. Ia adalah unsur kelima dalam dirimu, setelah api, udara, air, dan tanah. Ia adalah kudrah ilahiyah, daya ketuhanan yang tercipta dari alam perintah. Para filsuf seperti Ibnu Sina menyebut roh sebagai sesuatu yang halus, latifah, yang dapat berpikir, mengingat, mengetahui, dan merasakan. Ialah yang menggerakkan jasad. Saudaraku, sang sejati, roh dalam perjalanannya di dunia membutuhkan kendaraan, dan kendaraan itu adalah nafs atau jiwa. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa jiwa adalah substansi rohani yang memiliki 2 makna. Pertama, dalam arti materi, yaitu ruh hewani yang menjadi daya penggerak jasad. Kedua, dalam arti imateri, yaitu nafs natiqah, jiwa yang berpikir dengan daya praktik dan daya teori. Jadi, ruh dan nafs adalah 2 hal yang berbeda tapi saling terkait. Ruh adalah esensi cahaya yang berasal dari Tuhan. Nafs adalah jiwa yang telah menyatu dengan jasad dan memiliki kecenderungan pada materi dan duniawi. Nafslah yang menjadi tempat bagi setan dan malaikat untuk membisikkan pengaruhnya. Lalu, di manakah pusat dari semua ini? Hati adalah lokus atau tempat di mana jiwa manusia yang menjadi titik sentral segala perbuatannya. Ia adalah segumpal daging dalam tubuh, tapi ia juga adalah organ ruhaniyah yang paling vital. Baginda Rasul bersabda, sesungguhnya dalam tubuh anak Adam ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Apabila ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Jadi, hati adalah singgasananya tempat roh memancarkan cahayanya. Hati adalah tempat turunnya bisikan-bisikan yang kita kenal. Nafsu, setan, roh, malaikat, akal, dan keyakinan. Tapi 6 bisikan itu hanyalah penghujung. Yang menjadi tuan rumah adalah hati itu sendiri. Jika alam ruhaniyah adalah realitas yang begitu dekat, mengapa kita tidak merasakannya? Karena indrawi ruhaniyah kita tertutup. Kita sibuk dengan alam lahiriah, sehingga alam batin menjadi terabaikan. Untuk menghidupkan indrawi di alam batin, diperlukan proses yang mendalam, yang dalam ilmu tasawuf disebut riyadhah atau mujahadah. Riyadhah adalah latihan jiwa, seperti berpuasa, berzikir, dan menjaga adab.
Dan mujahadah adalah perjuangan untuk melawan hawa nafsunya. Keduanya adalah jalan untuk membersihkan hati agar pancaran nur ilmu dan nur keimanan bisa terus masuk. Dan proses ini bukanlah perjalanan fisik menuju tempat tersembunyi. Ia adalah perjalanan menembus pembatas dua alam, dari alam nasut menuju alam malakut, dari alam malakut menuju alam jabarut. Ini adalah pendakian vertikal pada diri manusia. Dan di akhir perjalanan, seorang salik akan mencapai makom tertinggi, makrifatullah. Ia akan mengenal Allah bukan dengan dalil, tetapi dengan rasa. Hatinya menjadi cermin yang memantulkan cahaya ketuhanan. Inilah yang dimaksud dengan fana, lenyapnya ego, sehingga yang tersisa hanya kehendak Allah. Syekh Ibnu Arabi menyebut manusia sempurna, insan kamil sebagai ruh alam. Karena dalam diri manusialah asma-asma Tuhan dapat terlihat paling jelas. Karena manusia adalah cermin tempat Tuhan melihat dirinya. Dan ketika manusia itu telah mencapai tingkat kesempurnaan, ia menjadi bayangan yang paling jelas dari realitas ilahi di muka bumi. Alam ruhaniyah bukanlah dongeng atau mitos. Ia adalah realitas yang lebih nyata daripada dunia material yang kita sentuh sehari-hari. Dunia ini fana, sementara alam ruhaniyah adalah tempatnya yang abadi. Kematian bukanlah akhir, ia hanyalah perpindahan dari satu alam ke alam yang lain. Tentunya bagi orang-orang yang telah hidup di alam ruhaniyah sewaktu di dunia, kematian adalah perjalanan seorang pengantin dari kamar yang sempit menuju istana yang luas. Mereka yang hatinya telah menjadi surga di dunia akan merasakan surga di akhirat sebagai kelanjutan dari apa yang telah mereka rasakan. Dan Allah berfirman, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhoi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Mulailah sekarang, kenali alam ruhaniyah pada dirimu. Buka mata hatimu. Perjalanan ini adalah perjalanan pulang ke rumahmu yang sebenarnya. Demikianlah. Terima kasih telah menonton. Salam.